Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan resensi buku ya. Buku yang berjudul dalam bahasa Inggris ini ya, Treasure House of Prayers atau Perbendaharaan Doa ya. Buku ini aslinya dalam bahasa Urdu dan disusun atau dikumpulkan berbagai doa tersebut oleh Hafiz Muzaffar Ahmad ya. Beliau seorang mubalik Ahmadiyah yang juga Hafiz ya. Hafiz di sini adalah gelar bahwa beliau menghafalkan Al-Quran. Namun berdasarkan kajian saya, Maulana Hafiz Muzaffar Ahmad juga seorang ahli hadis juga. Buku Treasure House of Prayers diterjemahkan oleh Bushra Israt Sheikh. Beliau seorang perempuan ya, seorang ibu-ibu dan beliau anggota Lajnah Imailah, yaitu sebuah organisasi otonom wanita Ahmadiyah. Karena hari ini atau pada kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan resensi buku saja, maka saya tidak akan membacakan per halaman dari buku tersebut, melainkan hanya menyampaikan garis-garis besar isi buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 macam doa dan nama adalah Qur'ani Du'a ya, atau doa-doa dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Bagian yang kedua adalah Munajat Ar-Rasul. Munajat Ar-Rasul atau doa-doa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jenis yang ketiga ialah Ayatul Mahdi atau doa-doa Imam Mahdi atau Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam versi bahasa Inggris buku ini, penerjemah yaitu Bushra Israt Sheikh menjelaskan. Jadi Bu Bushra ini ya menjelaskan bahwa menerjemahkan buku berbahasa Urdu yang aslinya judulnya ialah Hazinatud Du'a adalah impiannya sejak lama ya. Dan beliau sangat bersyukur telah mendapat kesempatan untuk menerjemahkannya. Beliau juga menjelaskan bahwa keindahan dan dampak baik dari sabda-sabda Rasulullah SAW dan Imam Mahdi alaihissalam sebenarnya tidak bisa sepenuhnya terkena dalam terjemahan ya. Oleh karena itulah beliau membuka diri untuk koreksi atau saran-saran yang berharga ya dari para pembaca ya. Penerjemah juga menjelaskan bahwa terjemahan bahasa Inggris ini beliau rujuk dari terjemahan Al-Quran oleh Hazrat Maulwi Syar Ali ya. Dan juga beberapa saran dari Khalifah yang ketiga ya, atau beberapa masukan dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Khalifah yang ketiga dari Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Juga di bagian catatan penerjemah di sana juga beliau menyampaikan berbagai penghargaan dan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penerjemahan tersebut. Di antaranya ialah ayah beliau almarhum Chaudhry Zafar Ali. Kemudian pengurus jemaat yaitu Bapak Muniruddin Syam Sahib bagian Isyaat ya, atau tasnif ya, penerjemahan. Kemudian penerjemah memberikan terima kasihnya kepada putra-putri beliau
dan khususnya ialah putra beliau yaitu Mubashir dan suami beliau yang mendukung beliau dengan doa dan motivasi ya. Kemudian beberapa tim proofreading atau pengoreksi atau pembaca ulang naskah terjemahan diantaranya adalah ada beberapa orang yaitu Farzana, Syaukia ya, ini nama-nama anggota LI ya. Kemudian Umar Ahmad, Arif Nasir, ini tentunya kalau nggak Hudam ya Ansor ya. Kemudian Rubina Nasir, anggota LI juga, yang berperan dalam mengoreksi juga, membaca ulang, mengoreksi atau mengedit, kemudian menyusun halaman dan seterusnya. Mengenai sejarah buku ini dijelaskan dalam kata pengantar oleh Hafiz Muzaffar Ahmad, sang penyusun. Sebenarnya sangat banyak yang beliau jelaskan mengenai awal mula beliau menyusun buku ini, dan kiranya sangat perlu kajian khusus untuk membahas hanya kata pengantar dari penyusun buku ini. Oleh karena itu saya lanjutkan saja ke resensi buku ini yang membahas garis-garis besar isi buku Hasinatut Doa, atau dalam bahasa Inggris ialah Treasure House of Prayers, atau bahasa Indonesianya kira-kira terjemahnya ialah harta perbendaharaan doa. Bagian awal buku ini berisi doa-doa yang berasal dari kitab suci Al-Quran dan berjumlah 91 doa, 91 ayat ya, yang mana ayat tersebut secara jelas menyebutkan mengenai doa-doa. Contohnya adalah Al-Fatihah itu ya, itu ayat yang berisi doa juga. Kemudian doa-doa yang lain, doa Nabi Ibrahim dan seterusnya, doa meminta keteguhan hati dan sebagainya, yang sumbernya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan ini jumlahnya ada 91 buah. Bagian akhir itu menyebutkan mengenai surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Itu merupakan doa-doa yang dikenal sangat umum ya di kalangan umat Islam ya. Kemudian setelah doa-doa Qur'ani atau doa-doa yang berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang berasal dari Al-Quran, bagian selanjutnya ialah doa-doa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan jenisnya adalah jenis doa rutin ya. Doa yang sering beliau panjatkan ya dalam kesempatan khusus ya, dalam kesempatan sehari-hari. Misalnya doa Nabi Daud, doa wudhu ya, doa pada waktu azan, doa setelah azan, doa keluar dari rumah untuk sholat ke masjid ya, doa pergi ke masjid, doa masuk masjid atau keluar dari masjid, doa setelah doa sholat ya, kemudian salawat, doa kunut, doa tahajud dan seterusnya ya. Sangat banyak sekali doa-doa ini adalah doa-doa rutin Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya cukup banyak ini, lebih dari 30 ini sepertinya. Kemudian bagian selanjutnya ialah doa-doa yang sifatnya sangat jami ya, atau sangat menyeluruh, yang berasal dari hadis-hadis atau sabda-sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Misalnya doa meminta jalan yang lurus, doa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, doa kesehatan, doa pelindungan, doa
bila melihat hal yang buruk, dan seterusnya. Ini cukup banyak juga, ini melebihi 30 sepertinya. Kemudian selanjutnya ialah doa-doa dari pendiri Ahmadiyah, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang mana merupakan Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan atau Masih Maud. Doa ini juga ada yang sifatnya doa-doa rutin, kemudian ada doa-doa untuk jemaat, doa-doa untuk Ramadan ya, yang penuh berkah, doa-doa bila doa-doa ke niat atau ingin pergi ke Ka'bah ya, di Mekah ya. Kemudian doa-doa yang diilhamkan, sholawat, istighfar, sholawat, kemudian istighfar, doa kesembuhan, doa kepulihan dari penyakit, dan seterusnya ya. Sangat banyak sekali di sini. Dan doa ini ditutup, doa-doa dari pendiri Ahmadiyah di bagian akhir ialah doa-doa bahasa Arab ya, yang berbentuk puisi ya. Dan secara khusus saya ingin membacakan doa puitis bahasa Arab ini sebagai berikut ya. Doa ini ditulis oleh pendiri Ahmadiyah dalam buku Zamimah Haqiqatul Wahyi Ruhani Azain volume yang ke-22 halaman 729. Beliau berdoa dalam bahasa Arab, menulis dalam bahasa Arab sebuah doa puitis ya. Ya Rabbi ayyidna bifadlika wa wantaqim. Oh our Lord, support us with your mercy. Jadi ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Wahai Tuhan kami, atau wahai Tuhan, atau ya Tuhan, dukunglah kami dengan belas kasih Engkau atau dengan karunia Engkau. Mimmai yada'ul haqqo kal husyai. Dari berpalingnya kebenaran, sebagaimana mereka yang menganggap kebenaran adalah sebuah kesia-siaan. Jadi kita memohon doa kepada Allah Ta'ala agar dengan karunia-Nya kita tidak berpaling dari kebenaran. Sebagaimana orang yang berpaling dari kebenaran, yaitu orang-orang yang menganggap kebenaran adalah kesia-siaan. Ya Rabbi qaumi fassalu bijahalatin. Wahai Tuhanku, kaumku tenggelam dalam kegelapan dan ketidaktahuan atau ketuna ilmuan ya, atau ketidaktahuan ya. Farham wa anzilhum bidari diyai. Kasihilah mereka dan turunkanlah atas mereka dengan rumah yang penuh cahaya ya. Bidari diyai. Dar itu rumah, ya. Dia adalah bercahaya. Jadi di sini ada doa untuk kaum beliau ya, untuk bangsa beliau atau untuk umat muslim ya, agar dikaruniai rumah-rumah yang bercahaya ya, rumah-rumah keilmuan atau rumah-rumah rohani yang bercahaya. Ya Rabbana ftah bainana bikarom matin. Ya Tuhan kami, atau ya wahai Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami dengan sebuah keputusan yang terhormat, yang penuh kehormatan. Ya mayyaro qalbi walubba luhai. Wahai zat yang mengawasi hatiku dan jauh di kedalaman lubuk
diriku ya. Ya mayyaro qalbi wal lubba luhai. Wahai zat yang mengawasi hatiku dan mengawasi juga kedalaman lubuk diri ya, lubuk diriku. Ya man aro abawa bahu maftuhatan. Wahai zat yang pintu-pintunya selalu terbuka untuk para pemohonnya, untuk para pendoa. Ya man aro abwa bahu maftuhatan. Wahai pemilik pintu-pintu yang senantiasa terbuka, lisa ilina, untuk para pemohon ya, untuk para peminta-minta atau untuk para pendoa ya. Fala tarudda du'ai. Janganlah engkau tolak doa-doaku. I beg of you ya. Aku mengemis atau aku memohon kepadamu. Kemudian di bagian akhir dari buku Hasinatud Doa itu ada sholawat juga ya. Dan sholawat ini beliau tulis dalam buku berjudul Ainah Kamalate Islam, Ruhani Hasain jilid yang kelima ya. Dan sholawat ini dalam bahasa Arab. Ya Rabbi sholli ala nabiyyika daiman fi hadhid dunya wa wa'sin san. Wahai Tuhanku, karuniakanlah sholawat atau karuniakanlah rahmat engkau kepada Nabi engkau senantiasa ya, baik di dunia ini maupun di dunia yang selanjutnya, dunia yang akan datang. Amin. Sekian penjelasan dari saya meresensi buku Hasinatud Doa yang aslinya ini bahasa Urdu ya. Judul aslinya adalah Hasinatud Doa, karya Hafiz Muzaffar Ahmad, dan beliau mengcompile ya, menyusun kumpulan berbagai doa dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan dalam berbagai buku atau karya tulis pendiri Ahmadiyah, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kemudian buku ini juga tadi telah saya jelaskan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang lajnah ya, seorang anggota lajnah Himailah, yaitu Ibu Bushra Ishrat Sheikh. Ini sepertinya orang Inggris atau orang Pakistani ya, atau orang Inggris keturunan Pakistan ya. Nanti detail atau rincian beliau mungkin bisa dicari ya, atau bisa diketahui dari berbagai media jemaat ya. Tapi intinya ini adalah penerjemahnya adalah seorang perempuan Ahmadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.